Selamat datang di SD Islam At-Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Oh yeah. Di At-Tarbiyah mentari pagi berseri, membiasakan diri dengan sholat duha. Senyum sapa salam santun, kita melangkah penuh ceria, gapai cita-cita mulia. Sekolah Dasar Islam At-Tarbiyah, Sukabumi tercinta. Sekolah Dasar Islam At-Tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Aja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah SD Islam At-Tarbiyah yang saya hormati, Dewan Guru beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, dan anak-anak SD Islam At-Tarbiyah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera dengan cuaca yang tidak panas dan tidak juga mendung. Oke, evaluasi dulu ya untuk upacara hari ini. Dari petugasnya dulu. Petugasnya alhamdulillah pada minggu ini sudah baik. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, mudah-mudahan Senin depan tidak terulang. Dan yang paling utama yaitu dari peserta upacara pada hari ini. Banyak dari kalian yang masih ngobrol. Kalau misalnya ibu di depan, ibu kelihatan, yang ngobrol di belakang, yang ngobrol di sebelah sana, bahkan yang di sebelah sana ada Padil. Betul Padil? Betul ya, kelihatan dari depan mah. Kalau misalnya kalian ngobrol, dari depan itu terlihat. Mau ngobrolnya di depan, di sini, di samping ibu. Tidak mau belajar disiplin. Ketika melaksanakan upacara bendera, kalian harus sikap siap. Ketika pemimpin upacara bilang siap, gerak berarti siap. Sekarang lagi apa? Istirahat di tempat gerak. Ada yang masih nyenggol-nyenggol temennya, tangannya kayak gini nih di belakang. Nah kayak gini. Tidak boleh tangannya itu kayak gini, apalagi nyampe senggol-senggolan sama temennya. Ini kelas 1 Azhar, lihat ke depan sama Rafizki. Nah, mudah-mudahan nih ya di minggu selanjutnya peserta upacaranya disiplin. Bayi Haki sama Misbah. Siap-siapnya gimana? Hayo toel. Jangan kayak gitu, bisa dikedepanin ya. Harus lebih disiplin, tidak boleh ngobrol apalagi eleg-elegan sama temennya. Nanti di tahun ajaran berikutnya kelas 1 naik ke kelas 2, nanti bakalan punya adik kelas. Kalau misalnya punya adik kelas harus menjadi contoh yang baik. Masa kalau misalnya ada adik kelas kalian eleg-elegan kayaknya upacaranya, di kelasnya masih ngobrol terus, tidak memperhatikan ibu guru, berarti nanti harus lebih baik lagi ya. Harus lebih tertib, harus lebih disiplin. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini tanggal 25 Mei 2026 kita melaksanakan puasa sunnah. Puasa apa? Ada yang tahu? Puasa apa? Puasa puasa tarwiyah. Dan besok kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah. Nah, puasa apa? Puasa sunnah Arafah dan tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Nah, puasa itu dilakukan sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kapan kita melaksanakan hari raya Idul Adha? Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Lebaran Idul Adha itu identik dengan ibadah haji atau berkurban, ya enggak? Ibadah haji, kata kelas 1 sama kelas 2 ibu kan itu mah lebaran haji. Kalau kita lebaran enggak, cenah. Lebaran ya karena itu masuk ke rukun
Islam. Rukun Islam itu adalah ibadah yang wajib kita ikuti. Kalau semisal kita tidak mampu, kita merayakan puncak dari yang melaksanakan ibadah haji. Mungkin di sini ada saudaranya yang sedang melaksanakan haji. Kita doain mudah-mudahan pulang ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, terus pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, mohon maaf, dan melaksanakan kurban. Apa kurban itu? Kurban itu adalah menyembelih hewan yang boleh disembelih dan dipakai kurban apa aja? Sapi, domba, kambing, terus ayam. unta. Ayam tidak bisa dipakai untuk kurban ya? Tidak bisa. Kurban, ya sudah ya. Oke. Nah, gajah nggak bisa dipakai untuk kurban meskipun hewannya berukuran besar karena ada ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan kurban tersebut. Dibantai nggak bisa dipakai kurban ya. Oke. Nah, kurban awalnya dari siapa sih kurban itu? Dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah lewat mimpinya menyembelih anaknya, yaitu siapa? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim asalnya ragu, itu mimpi dari Allah apa bukan? Tapi karena keyakinannya kepada Allah sangat kuat, beliau melaksanakan perintah Allah dan menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail menolak tidak ketika Nabi Ibrahim berbicara padanya kalau Allah memerintahkan hal tersebut. Tidak, Nabi Ismail tidak menolak, tetapi Nabi Ismail menerima dengan ikhlas. Terus bilang kepada ayahnya kalau semisal nanti dia jadi disembelih, tangannya harus diikat karena biar tidak berontak. Terus Nabi Ibrahim melaksanakan nih perintah Allah ketika Nabi Ismail mau disembelih. Tiba-tiba Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ismail tidak jadi disembelihnya karena Allah menggantikan beliau dengan seekor domba. Lalu kita kalau misalnya yang mampu ya diwajibkan untuk berkurban setiap tahun di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berarti kalau misalnya di bulan Mei ini tanggal 27, 28, ya di tanggal-tanggal itu. Terus apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Ibrahim tersebut? Yang pertama, ketaatannya kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim menolak ketika Allah menyuruh beliau untuk menyembelih anaknya? Tidak. Rasa ragu beliau lebih besar, rasa ragu beliau lebih kecil daripada ketaatannya kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tuh meskipun itu anaknya, harta yang dia sayangi, Nabi Ibrahim berkorban untuk Allah, ikhlas karena Allah yang memerintahkan. Begitupun dengan kita ketika kita bersedekah, kita tidak boleh mengharapkan apapun, tapi harus ikhlas karena Allah. Nanti Allah yang balas, nanti Allah yang tahu apa yang harus dikasih kepada hambanya. Terus yang kedua yaitu taatnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berarti orang tuanya. Tidak boleh membangkang ataupun membantah orang tua. Ketika orang tua menyuruh kalian misalnya untuk sholat, kalian masih males-malesan, nyuruh untuk sekolah, masih ada yang suka nangis, disuruh bangun, mending susah sudah sama orang tua tadi disuruh bangun itu teh. Kalian kalau misalnya jadi Nabi Ibrahim nih, mau nggak disembelih sama orang tua? Nggak mau kan? Iya, makanya kita salah satu bentuk taat kepada orang tua itu mematuhi apa yang orang tua bilang. Itu kan buat kebaikan kita semua ya. Terus yang ketiga yaitu rasa rela berkorban dan ridho di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita melaksanakan kurban, itu harus ikhlas. Terus berbagi kepada orang lain. Begitupun kita di sekolah, ketika kita belajar itu
salah satu kita berkorban demi masa depan kita untuk lebih baik, belajar yang giat, apalagi sebentar lagi kita melaksanakan apa? Ulangan dari kelas 1 sampai kelas 5. Jangan lupa menghafal di rumah karena nanti pas lebaran Idul Adha itu liburnya akan sangat lama. Di rumah dipakai untuk belajar. Tidak boleh main HP terus. Iya, main HP terus sama orang tuanya dikasih tahu. Gak boleh main HP, kalian malah marah-marah. Gak boleh seperti itu ya. Kalau misalnya marah-marah kayak gitu, Allah suka nggak? Enggak, Allah gak akan suka sama anak yang seperti itu. Allah suka sama anak yang patuh dan taat sama orang tua. Karena sebentar lagi akan melaksanakan Lebaran Idul Adha, Ibu meminta maaf kepada kalian bila mana ada yang sama Ibu ke Bentang atau misalnya sama Ibu ke Ciwit atau gimana ya, karena kaliannya juga mungkin ya terus tidak nurut, karena Ibu gak akan marah-marah dan gak akan negur orang kalau misalnya orang itu nurut baik. Ibu akan menegur dan marah kepada kalian ketika kalian tidak mematuhi aturan baik itu di kelas ataupun di sekolah. Oke, mungkin hanya itu amanat yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen juga ya kalian kelas berapa. Share juga ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga loncengnya.